Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya yang berasal dari kelompok 13 yang beranggotakan Ulfi Hasanah, Yongki Adi Pranoto, dan juga Zakiatur Rahma akan memberikan sedikit penjelasan tentang diskusi pada pertemuan ke-13, yaitu tentang dakwah para wali songo. Nah, yang pertama yaitu Sunan Ampel. Nah, di sini Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Cempa. Kemudian beliau wafat pada tahun 1481 Masehi. Nah, nama kecil beliau yaitu Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah. Nah, ayah beliau bernama Maulana Malik Ibrahim dan ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel masih keturunan dari Syekh Jalaluddin Jumadil Kubro yang berasal dari Samarkand. Nah, yang selanjutnya yaitu dakwah Sunan Ampel. Nah, dakwah Sunan Ampel ini terjadi pada awal abad ke-15 dan 16 Masehi. Nah, penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel itu melalui beberapa cara atau strategi, diantaranya seperti halnya melalui pernikahan, kemudian mengirimkan putra-putri beliau maupun kerabatnya untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok negeri, kemudian juga dengan melakukan penetrasi sosio kultural religion, karena sebelumnya masyarakat khususnya di Jawa itu telah memiliki kepercayaan, yaitu kepercayaan kapitayan. Maka di dalamnya itu kemudian Sunan Ampel memberikan pengajaran tentang akhlak terpuji. Nah, untuk yang menjadi titik berat dalam dakwah Sunan Ampel ini yaitu lebih menitik beratkan kepada dengan cara pernikahan, yaitu melalui pernikahan ini contohnya seperti pernikahan antara Prabu Brawijaya dengan bibi beliau. Nah, yang selanjutnya yaitu Sunan Giri. Sunan Giri lahir pada tahun 1443 Masehi di Belambangan. Ayah beliau bernama Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Sekardadu. Beliau memiliki nama asli Raden Paku. Nama ini diberikan oleh Sunan Ampel kepada beliau pada saat beliau berguru kepada Sunan Ampel. Kemudian beliau juga dikenal sebagai atau memiliki nama lain seperti Ainul Yakin, kemudian Prabu Satmata, dan juga Jaka Samudra. Yang kemudian yaitu dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini melakukan dakwah dengan cara lebih kepada bidang pendidikan. Nah, atau dengan cara mendirikan pondok pesantren. Nah, pesantren ini pada awalnya itu yang menjadi murid ataupun yang menetap di pesantren itu berasal dari kalangan masyarakat ekonomi bawah. Nah, tapi kemudian setelah lama menempuh ilmu, memiliki ilmu, kemudian para muridnya itu disebarluaskan atau dikirim ke daerah-daerah luar Jawa khususnya untuk menyebarkan agama Islam. Bahkan ada yang disebarkan ke Madura hingga ke Ternate maupun ke Tidore. Maka melalui pendidikan yang dibawa oleh Sunan Giri ini, Islam menyebar luas ke wilayah Nusantara ataupun ke wilayah Indonesia. Kemudian Sunan Giri ini menciptakan atau membangun pondok pesantrennya tersebut di wilayah Gresik. Nah, melalui pesantren dan pendidikan inilah Islam itu dikenal luas karena beliau mengirimkan santri-santri beliau untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh negeri. Selain dengan pendidikan, strategi beliau yaitu dengan cara membuat permainan anak-anak seperti permainan jemuran, jalungan, seperti itu. Kemudian selain dengan melalui permainan, juga beliau menciptakan tembang-tembang dalam permainan anak tersebut, yaitu seperti
Jublak-jublak suweng, kemudian Padang Bulan, dan Jur. Yang selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat ini memiliki nama asli yaitu Raden Kosim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Nah, beliau menetap dan menyebarkan agama Islam di pesisir pantai, khususnya di Lamongan. Nah, yang selanjutnya yaitu dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat. Nah, dalam melakukan dakwah Islam, Sunan Derajat itu menyampaikan ajaran itu secara langsung kepada masyarakat dengan cara mengumpulkan masyarakat itu dalam surau atau langgar ataupun yang sekarang ini kita sebut sebagai masjid, dengan cara ditandai dengan cara adanya suara pukulan beduk. Nah, dan selanjutnya selain dengan mengumpulkan masyarakat tadi, Sunan Derajat juga melakukan dakwah itu melalui musik, kemudian tembang-tembang yang diiringi dengan gending, kemudian dengan wayang. Ini sama dengan yang dilakukan oleh saudara beliau yaitu Sunan Bonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dakwah dari Sunan Bonang. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat biografi dari Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan putra sulung dari Sunan Ampel dari pernikahan antara dengan Adipati Tuban. Inilah kemudian Sunan Ampel memiliki dua putra, yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama kecil yaitu Mahdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi di Bonang, Tuban. Secara silsilah, beliau Sunan Bonang masih memiliki keturunan garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu keturunan ke-23 Nabi Muhammad melalui Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Untuk poin kedua yaitu cara dakwah Sunan Bonang. Yang dalam berdakwah Sunan Bonang ini sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan atau yang disebut dengan bonang. Bonang itu sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, timbullah suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Setiap Raden Mahdum atau Sunan Bonang ini membunyikan bonang tersebut, pasti banyak penduduk yang datang yang ingin mendengarkannya, dan tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan dari alat bonang tersebut sekaligus melakukan tembang-tembang yang diciptakan dari Raden Mahdum Ibrahim. Mungkin begitulah siasat dari Sunan Bonang untuk yang dijalankan dengan kesabaran supaya rakyat sekitarnya bisa memeluk agama Islam. Tembang-tembang yang diajarkan dari Raden Mahdum Ibrahim adalah tembang yang berisikan tentang ajaran Islam. Beliau juga menciptakan karya sastra yang disebut suluk. Suluk Sunan Bonang ini sampai sekarang disimpan rapi di perpustakaan Universitas Legend. Karya Sunan Bonang ini diantaranya seperti puisi dan prosa cukup banyak. Diantaranya ialah Suluk Wijil, Suluk Khalifah, Suluk Regok, Suluk Bentur, Suluk Wasiat, Suluk Ing Ewoh, Suluk Pipiringan, Suluk Jebeg, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Melalui karya-karyanya itu, kita dapat memetik beberapa ajaran yang penting dan relevan. Seluruh ajaran tasawuf Sunan Bonang seperti ajaran sufi yang lain berkenaan dengan metode intuitif atau jalan cinta yang pemahamannya terhadap ajaran tauhid. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai dakwah dari Sunan Kalijaga. Yang pertama, saya akan menjelaskan biografi singkat dari Sunan Kalijaga. Nama asli dari Sunan Kalijaga adalah Raden Said, putra Tumenggung Welatika, Bupati Tuban.
Beliau juga dikenal dengan beberapa nama, yaitu Syekh Malaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sito Bangti. Nama-nama tersebut memiliki kaitan erat dengan sejarah perjalanan hidupnya. Selanjutnya yaitu kelahiran beliau. Banyak versi yang menjelaskan tentang kelahiran beliau, tapi secara ditarik garis merahnya, beliau lahir pada tahun 1430-an. Selanjutnya yaitu mengenai cara dakwah dari Sunan Kalijaga. Beliau memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Selain Syekh Siti Jenar, hanya beliau menyebarkan agama Islam dengan pengaruh kultur Jawa sebagai medianya. Salah satu karya yang terkenal dari Sunan Kalijaga adalah ukiran wayang kulit. Dari bentuk manusia menjadi sebuah kreasi baru yang mirip dengan karikatur. Beliau menampilkan tokoh-tokoh pewayangan favorit dari rakyat sekitar dalam kisah dialog-dialog tentang tasawuf dan akhlak karimah. Karena beliau paham betul audien yang dihadapinya adalah pemeluk Hindu ataupun agama Buddha, dan keseluruhan ajaran di dalam agama Hindu dan Buddha tersebut berpusat pada ajaran kebatinan. Mungkin karena itu Sunan Kalijaga mengekspor unsur-unsur tasawuf dan akhlakul karimah. Strategi yang dilakukan Sunan Bonang ini disebut dengan taponegli, ngeli tanpa ora keli. Maksudnya tetap mengikuti ombak kehidupan masyarakat, tetapi beliau memberikan makna baru kepada arus zaman itu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai dakwah dari Sunan Muria. Yang pertama, saya akan menjelaskan biografi singkat dari Sunan Muria. Sunan Muria merupakan anak dari Putri Sedewi Saroh dengan Sunan Kalijaga. Dewi Saroh merupakan adik kandung dari Sunan Giri sekaligus anak Syekh Maulana Ishaq. Nama kecil beliau adalah Raden Prawoto, dan nama Muria ini diambil dari tempat tinggalnya, yaitu Gunung Muria. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Muria yaitu menggunakan cara halus seperti yang dilakukan ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Ibarat mengambil ikan tidak sambil ke airnya. Artinya sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, dan rakyat jelata. Di dalam menjalankan dakwah Islam, Sunan Muria mengikuti jejak ayahnya dengan menggunakan kesenian, yaitu dengan mengubah tembang dan mendalang dengan memasukkan unsur Islam di dalam lakon yang dimainkannya. Beliau adalah salah satu wali yang mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah, dan beliau pun yang menciptakan tembang sinom dan kinanti. Beliau banyak mengisi nuansa Islam tradisi Jawa seperti adanya Nelung Dino, Mitung Dino, Ngatus Dino, dan lainnya. Selain itu, Sunan Muria juga dekat sekali dengan masyarakatnya, sehingga penyebaran Islam yang dilakukan oleh beliau semakin meluas sampai ke daerah masyarakat terpencil. Salah satu tradisi yang dibawa oleh Sunan Muria kepada masyarakat Colo, Muria di sekitarnya adalah realita budaya syukuran sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhannya dengan membawa ikan bakar, sambal teri, gudangan, dan saus pace yang masih terdapat unsur animisme dan dinamisme yang kental sampai sekarang, dan menjadi kekayaan budaya dan kearifan lokal yang ada di Tanah Pertiwi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hadratul muhtaramin para alim ulama, panjenenganipun Bapak Sunarti MSY, dan kepada rekan-rekan PIM serta teman-teman yang menyaksikan video ini. Selanjutnya
saya akan membahas atau menjelaskan materi selanjutnya, yaitu dakwah dari Sunan Kudus. Nah, secara singkatnya saja, Sunan Kudus ini memiliki banyak versi yang dijelaskan oleh para sejarawan. Ya, termasuk dari sejarawan Bapak Agus Sunyoto menjelaskan mengenai silsilah dari Sunan Kudus ini. Menurut versi Cirebon yang dituliskan oleh Rahmat Sulendra Ningrat. Nah, ini dalam Sejarah Hidup Wali Songo dijelaskan bahwa Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Udung. Nah, silsilah dari Sunan Udung sendiri itu adalah putra dari Sultan Mesir. Ya, Sunan Udung itu mempunyai adik yang bernama Rara Dempul. Kemudian mereka berdua ini pergi ke wilayah pusar bumi Cirebon ingin bertemu dengan sepupunya yang bernama Syarif Hidayat. Nah, melihat kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh Sunan Udung dalam menuntut ilmu, maka Sunan Gunung Jati menjadi Sunan di Gunung Jati ini. Syarif Hidayat ini menjadi Sunan di Gunung Jati. Ini memerintahkan kepada Sunan Udung untuk menimba ilmu ke Ampel Dinta. Kemudian berangkatlah keduanya. Berangkatlah Sunan Udung menuju ke Ampel Dinta untuk berburu kepada Sunan Ampel. Nah, setelah beberapa lama menuntut ilmu, ternyata Sunan Udung ini menjadi murid yang sangat disayangi, atau murid yang menjadi murid kesayangan dari Sunan Ampel. Nah, setelah itu, karena menjadi murid yang paling disayangi oleh Sunan Ampel, maka Sunan Udung ini dinikahkan dengan Syarifah atau adik dari Sunan Bonang. Nah, dari pernikahan adik dari Sunan Bonang tersebut, maka lahirlah dari Sunan Fatihan atau Ja'far Shotib yang dikenal dengan nama Sunan Kudus. Nah, itu sejarah singkat dari Sunan Kudus. Kemudian peranan dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Yang pertama, penyampaian dakwah yang dilakukan oleh Raden Ja'far Shotib itu tidak lain atau sama halnya yang dilakukan oleh Sunan Muria, Sunan Kalijaga, dan Sunan Bonang serta Sunan Gunung Jati. Yaitu apa? Dengan strategi, dengan metode yang sama, mendekati masyarakat dengan akulturasi budaya serta asimilasi. Nah, yang pertama adalah mendekati masyarakat. Nah, walaupun sangat sulit mendekati masyarakat, kepercayaan yang dibawa atau dianut oleh masyarakat agama Hindu dan Buddha ini, Sunan Kudus mempunyai trik tersendiri atau mempunyai cara tersendiri, yaitu dengan cara mengajarkan toleransi yang tinggi dalam agama Islam kepada masyarakat penanut kepercayaan yang lama, yaitu kepercayaan agama Hindu dan agama Buddha. Kemudian mendekati masyarakat Buddha. Nah, selain Sunan Kudus ini membangun Masjid Kudus tentunya, yang di situ sangat unsur toleransi sangat tinggi, sejajar atau pembangunannya itu sejajar dengan agama lain atau tempat beribadah agama lain. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk toleransi. Begitu hanya ketika mendekati masyarakat Buddha, selain juga membangun masjid, Sunan Kudus juga membuat sebuah wudu, tempat wudu yang berbentuk pancuran sebanyak 8 buah. Nah, ini akulturasi yang dimiliki dari agama Buddha. Kemudian mengubah ritual mitoni atau selamatan. Nah, cara selamatan atau mitoni ini sudah ada sejak lama. Kemudian dianggap sakral oleh masyarakat Hindu dan Buddha. Maka bagaimana cara Sunan Kudus ini untuk mengakulturasikan antara agama dengan budaya yang sudah melekat pada masyarakat zaman dahulu, yaitu mengubah selamatan dengan memberikan unsur-unsur agama Islam di dalamnya.
Kemudian selanjutnya adalah dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati sendiri itu bernama Kemudian dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Secara singkat tentang Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati adalah anak atau putri Raja Pajajaran yang memiliki nama Rara Santang atau Syarifah Madain. Syarifah Madain. Yang kemudian menikah dengan Maulana Sultan Mahmud dan Syarif Abdullah yang konon merupakan putra dari Raja Mesir keturunan Bani Ismailiyah. Kemudian dakwah atau peranan yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati ini atau materi selanjutnya yaitu dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Secara biografi singkat dari Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati adalah anak putri Raja Pajajaran yang memiliki nama Rara Santang atau Syarifah Madain yang kemudian menikah dengan Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah yang konon katanya merupakan putra Raja Mesir keturunan Bani Ismailiyah. Jadi secara nasab sendiri Sunan Gunung Jati ini mempunyai nasab dari keturunan Bani Ismailiyah melalui Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah. Kemudian peranan yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati menyebarkan ajaran agama Islam, yakni Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau itu sempat berkelana ke berbagai negara. Atas restu dari para ulama yang lain, beliau ini mendirikan sebuah Kesultanan Cirebon yang dikenal sebagai Kesultanan Pangkungwati. Dengan demikian Sunan Gunung Jati ini menjadi salah satu dari wali songo yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati dengan memanfaatkan pengaruhnya sebagai anak seorang raja Pajajaran menyebarkan agama Islam ke pesisir pantai Cirebon dan pedalaman Pasundan. Dakwah beliau itu secara lugas ke Timur Tengahan, namun juga mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur yang ada, yakni menghubungkan antara jalan atau antara wilayah, membuat jalan menghubungkan antara wilayah-wilayah yang ada di wilayah Cirebon. Kemudian juga beliau melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat menyerahkan soal penguasaan Banten tersebut kemudian menjadi cikal bakal dari Kesultanan Banten. Kemudian selanjutnya adalah dakwah yang dilakukan oleh Sunan Tembayat. Biografi singkat dari Sunan Tembayat ini adalah menurut Serat Kanda bahwa Sunan Tembayat atau Ki Ageng Pandanaran II merupakan keturunan Sabrang Wetan Ilju Panembahan Demak dengan nama asli Sayyid Maulana Muhammad Hidayatullah. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Tembayat. Beliau juga mempunyai lebih dari satu nama, antara lain yaitu Pangeran Mangkubumi, Susunan Tambayat, Susunan Pandanaran II, Wahyu Dayat. Beliau ini hidup pada masa Kesultanan Demak dan Giri Kedaton pada abad sekitar 16 Masehi. Pada era Kesultanan Demak, jabatan penasihat Demak dipegang oleh Sunan Giri. Selain sebagai menjadi penasehat beliau, Sunan Giri juga mendirikan kerajaan di daerah Gresik, Kediri dengan nama Giri Kedaton yang merupakan bagian dari Kesultanan Demak. Secara peranan dakwahnya, Sunan Tembayat ini disebut dalam Bapa Demak Pupuh Samranda bahwa Sunan Tembayat ini atau Ki Ageng Pandan Arang II adalah seorang saudagar dan sekaligus menjabat sebagai seorang bupati di Semarang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah. Nah, Ki Ageng Pandanaran ini menggantikan kedudukan ayahnya sebagai seorang bupati di kota Semarang. Dengan mengurus jabatan, beliau menjadi bupati selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian digantikan oleh adiknya yang hanya walaupun hanya menjabat 3 tahun, tetapi meneruskan dakwah
dilakukan oleh ayahnya mengislamisasi masyarakat Semarang yang masih beragama Hindu dan Buddha. Nah, Ki Ageng Pandanaran ini mempunyai cerita tersendiri atau kisah tersendiri. Beliau adalah seorang sunan yang sebenarnya gila harta, gila tahta dan wanita. Karena bertemu dengan Sunan Kalijaga, maka sebagai guru spiritual beliau itu sadar setelah diarahkan oleh Sunan Kalijaga bahwasanya dikatakan dunia ini tidak ada apa-apanya. Dunia tidak ada apa-apanya. Maka setelah itu Sunan Pandanaran II atau Sunan Tembayat ini bertobat, kemudian menjadi seorang yang berbudi pekerti luhur. Nah, kenapa disebut sebagai Sunan Tembayat? Nah, sebenarnya dari abdi atau dia mengabdi kepada Sunan Kalijaga menjadi muridnya, dia ini diberikan tugas oleh Sunan Kalijaga untuk menyelesaikan permasalahan antara Sultan Handawijaya dan Raden Sutawijaya. Nah, karena berhasil melerai atau memberikan karena berhasil dalam menyelesaikan permasalahan antara keduanya, maka beliau dijulukilah sebagai Sunan Tembayat, atau yang artinya menyebarkan agama dengan cara tembayat atau musyawarah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.